Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah mitos besar yang udah lama banget kita percaya soal sistem pendidikan standar. Kita sering mikir kalau sistem yang ada sekarang ini udah yang paling efektif kan? Tapi faktanya, wah banyak banget hal mendasar yang benar-benar harus kita pertanyakan ulang nih. Nah, berdasarkan buku yang jadi referensi utama kita, yaitu Creative Schools karya Ken Robinson dan Lou Aronika, kita bakal lihat gimana pembelajaran yang dipersonalisasi, yang justru dimulai dari bawah, dari akar rumput, itu bukan sekedar opsi tambahan. Ini benar-benar transformasi yang mutlak kita butuhkan buat bertahan di abad ke-21. Seperti kata Haji Wells di sini, kita ini lagi menghadapi pertaruhan yang luar biasa besar sebagai peradaban. Kelangsungan hidup kita ke depannya, apalagi dengan meledaknya populasi dan menipisnya sumber daya global, itu sangat bergantung pada seberapa baik kita mendidik dan menyiapkan generasi penerus buat memecahkan masalah. Jadi, taruhannya tinggi banget. Bagian 1. Mitos pendidikan. Coba deh ingat-ingat lagi jalur standar yang sering banget dicokokin ke kita. Belajar hal-hal dasar, dapat nilai bagus, lulus kuliah, terus dapat kerja bergaji tinggi. Kedengarannya masuk akal banget kan? Kerja keras, lulus ujian, dapat gelar, dan kehidupan pun aman. Tapi masalahnya gini, model kayak gini tuh dirancang khusus buat mencetak pekerja di era produksi massal pada abad ke-19, bukan buat dunia digital kita yang serba cepat dan dinamis sekarang ini. Dan parahnya lagi, mitos usang ini makin agresif didorong oleh apa yang disebut pakar pendidikan internasional Pasi Sahlberg sebagai GERM atau Gerakan Reformasi Pendidikan Global. Ini tuh udah kayak virus atau penyakit menular dari kebijakan reformasi yang gagal total memahami satu hal paling krusial. Gimana sih cara manusia itu sebenarnya belajar secara alami? Terus gimana gerakan ini bekerja? Mereka pakai 3 pilar yang kaku banget. Pertama, standarisasi, di mana mereka mendikte kurikulum yang persis sama buat semua orang. Kedua, kompetisi, yang mengadu domba sekolah dan siswa lewat ujian beresiko tinggi. Dan ketiga, korporatisasi, yang ujung-ujungnya cuma menguntungkan perusahaan swasta penjual produk-produk ujian tersebut. Bagian 2. Biaya dari konformitas. Nah, sekarang mari kita lihat dampak aslinya. Alih-alih mengangkat derajat semua orang kayak yang dijanjikan, sistem yang memaksa kita buat seragam ini justru bikin banyak individu tersingkir. Bayangin aja, sekitar 7.000 anak muda putus sekolah tiap harinya. Itu artinya hampir 1,5 juta siswa putus sekolah menengah di Amerika Serikat tiap tahunnya. Bener-bener kehilangan potensi manusia yang luar biasa besar kan? Terus gimana nasib mereka yang berhasil melewati semua rintangan itu dan masuk kuliah? Beban keuangannya benar-benar mencekik. Di Amerika saja, hal ini bikin utang mahasiswa tembus angka yang bikin geleng-geleng kepala. 1,3 triliun dolar di tahun 2013. Gila kan? Angka ini bahkan lebih tinggi dari gabungan semua bentuk utang kartu kredit di negara tersebut. Udah berkorban sebanyak itu, sebuah gelar akademis ternyata bukan lagi tiket emas buat sukses. Buktinya, ada 73 juta anak muda di seluruh dunia yang sekarang terjebak pengangguran jangka panjang. Kenapa bisa gitu? Ya karena ada jurang yang makin lebar antara apa yang diajarkan di sekolah sama apa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja nyata, kayak kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Dan ini nih bagian yang paling tragis. Kegagalan sistemik ini secara langsung menyumbang ke siklus dari sekolah masuk penjara. Amerika Serikat harus menghabiskan hampir 70 miliar dolar setahun cuma buat memenjarakan orang. Padahal ironisnya, biaya buat memenjarakan individu itu, tunggu ini beneran, biayanya hampir 2 kali lipat lebih mahal tiap tahunnya dibandingkan kalau kita ngedidik mereka di sekolah menengah. Jadi, intinya, sistem ini tuh pelan-pelan menciptakan semacam sistem kasta sosial yang beracun banget. Kita kayak sengaja memisahkan anak-anak yang dianggap pintar di jalur akademik dan di saat yang sama merendahkan mereka yang ada di jalur vokasional. Padahal, sistem ini benar-benar mengabaikan betapa beragamnya bakat manusia, kayak teknisi, koki, atau tukang listrik, yang keahliannya justru paling kita andalkan di komunitas kita tiap harinya. Bagian 3. Revolusi akar rumput. Tapi tenang, di tengah semua statistik yang muram tadi masih ada harapan kok, ada perubahan nyata yang lagi terjadi, dan itu bergeraknya dari bawah ke atas. Contohnya nih, coba kita lihat Smoky Roads Middle School di Georgia. Sebelum bertransformasi secara radikal, sekolah ini kondisinya parah banget. Kemiskinan merajalela di mana 60% siswanya dari keluarga kurang mampu, nilai ujiannya anjlok, dan masalah disiplin yang gak ada habisnya. Nah, kepala sekolahnya, Dr. Lori Barron, berhasil memutar balik keadaan ini pakai rencana 4 langkah yang kelihatannya simpel banget. Tapi coba perhatiin urutannya. Alih-alih langsung memaksakan kurikulum di awal, beliau justru fokus dulu membangun rasa aman dan menghargai minat masing-masing siswa.
Misalnya kesukaan mereka main sepak bola atau ikut paduan suara. Baru setelah itu, urusan akademik mengikut. Pesan dari Dr. Barron tuh ngena banget. Apapun yang penting bagi siswa, itulah hal yang paling penting. Dengan menyambungkan kesuksesan akademik sama hal-hal yang emang dipedulikan anak-anak, beliau membuktikan satu prinsip dasar. Kita emang nggak bisa memaksa sekelompok orang buat patuh cuma lewat mandat kosong. Tapi kita pasti bisa menginspirasi tiap individu buat berprestasi kalau kita beneran menghargai passion mereka. Pergeseran dari akar rumput yang fantastis ini juga kejadian di Anneli High School, California. Di sana, seorang guru bernama Casey Shea kerja bareng komunitas lokal buat menyulap kelas bengkel terapan yang udah mati suri dan cuma dijadiin gudang menjadi sebuah ruang pembuat atau makerspace yang super inovatif dan berjiwa wirausaha. Lewat inisiatif ini, sekat kaku antara anak-anak akademik dan vokasional langsung hancur lebur. Karena mereka fokus mendesain produk nyata, contohnya kayak bikin tatakan gelas buat pabrik bir lokal, sampai ngitung margin biayanya, para siswa belajar langsung soal kreativitas dan adaptasi bisnis. Dan tebak, justru keterampilan inilah yang sekarang lagi dicari mati-matian sama pemimpin perusahaan modern. Jadi kalau kita mengambil inspirasi dari pemain hoki legendaris Wayne Gretzky yang selalu berseluncur ke arah mana keping hoki itu akan pergi, kita sekarang dihadapkan pada satu pilihan besar. Saat kita melihat tantangan masif di abad ke-21 ini, akankah sistem pendidikan kita terus berlari secara buta ke tempat bola itu pernah berada, ataukah kita bakal mulai bertindak dari akar rumput dan berani memberdayakan siswa kita buat meluncur menyongsong masa depan mereka yang sesungguhnya? Coba pikirkan itu.